Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU dan 6 anggota KPU karena meloloskan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengikuti tahapan pemilu 2024. Keputusan itu dibacakan pada sidang terbuka DKPP yang dipimpin Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Hedi Lugito di ruang sidang DKPP RI, Gedung Training Learning Center, TLC, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Ganjar mengaku terkejut mendengar kabar KPU dijatuhi sanksi oleh DKPP karena dinilai melanggar etika. Dia belum mengetahui tindak lanjut atas sanksi etika tersebut. Ganjar kemudian mengulang pernyataannya pada akhir debat kelima Pilpres 2024 yang berlangsung pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Dia menyebut bahwa demokrasi harus bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi. Prosesnya harus berjalan dengan baik. Kalau Mahkamah Konstitusi juga kena sanksi, kemudian KPU kena sanksi etika, apa yang kemudian kita bisa banggakan pada rakyat pada proses pemilu ini? Tanya Ganjar di sela pertemuan dengan para pemulung di RPM WS 4 Ceng, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengatakan adalah wajar jika para tokoh agama, tokoh masyarakat sipil, dan ilmuwan dari sejumlah kampus menyatakan keprihatinan atas proses demokrasi di Indonesia saat ini. Anies Baswedan menyoroti soal putusan DKPP itu. Menurut Anies Baswedan, semua yang sifatnya baik maupun buruk pada akhirnya akan terlihat. Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, Olo Ketoro. Semua yang sifatnya baik nantinya akan terlihat, lalu semua yang sifatnya buruk nantinya akan terlihat. Dan kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika, dan jangan dianggap enteng, kata Anies di Semarang, Jawa Tengah Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Sebagai informasi, kemarin DKPP membaca 4 putusan atas sidang soal pendaftaran Gibran. Semua ketua dan anggota KPU RI menjadi teradu. Para pelapor mendalilkan ketua dan anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sunandiantoro, selaku kuasa hukum Demas Brian Wicaksono yang merupakan pelapor perkara 135 mengatakan Gibran mendaftar pada saat peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia 40 tahun. KPU baru mengubahnya setelah proses di KPU berjalan. Hal itu telah jelas-jelas membuktikan tindakan para terlapor merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum penyelenggara pemilu dan melanggar sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2/2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, ungkap Sunandiantoro dalam sidang di DKPP beberapa waktu lalu.